Hai siswaku, pernahkah kamu bermain game ini? Pernahkah kamu melihat tanaman ini? Tanaman yang memakan mangsanya? Benarkah ada di dunia nyata? Assalamualaikum siswaku, selamat datang di kelas Bu Ica. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri. Sebelum itu, subscribe dulu ya channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih banyak ya. Di video ini, tentu kita akan membahas yang pertama pengertian, cara adaptasi tumbuhan, manfaat adaptasi, contoh adaptasi tumbuhan. Siswaku, tahukah kamu bahwa setiap makhluk di dunia ini perlu melakukan adaptasi? Nah, ibarat kata pepatah, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Artinya, apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat, agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Tahukah kamu apa itu adaptasi? Adaptasi itu adalah kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru untuk tetap dapat hidup dengan baik. Nah, siswaku, proses adaptasi berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Hal yang dapat kita amati adalah hasil dari adaptasi. Adaptasi mengakibatkan perubahan pada makhluk hidup. Berdasarkan perubahannya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, adaptasi morfologi. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Namun, di video ini kita hanya membahas tentang adaptasi pada tumbuhan. Pada tumbuhan juga melakukan adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Pada tumbuhan, adaptasi morfologi bisa dilihat pada bentuk daun, bentuk batang, bunga, dan biji. Siswaku, ada 5 cara adaptasi pada tumbuhan. Yang pertama, adaptasi xerofit, artinya adaptasi pada tumbuhan di lingkungan tanah kering. Yang kedua, adaptasi hidrofit, artinya adaptasi pada tumbuhan di daerah perairan. Yang ketiga, adaptasi higrofit, artinya adaptasi pada tumbuhan di daerah lembab atau daerah hujan tropis. Yang keempat adalah adaptasi halofit, yaitu tumbuhan yang hidup di tempat yang asin, seperti pantai. Sedangkan yang kelima adalah adaptasi mesofit, yaitu adaptasi pada tumbuhan yang hidup di lingkungan yang tidak lembab dan tidak pula terlalu basah. Nah, siswaku, sekarang kita akan membahas satu persatu dari kelima adaptasi pada tumbuhan tadi. Simak baik-baik ya. Yang pertama sekali kita bahas adalah adaptasi xerofit, yaitu adaptasi yang terjadi pada tumbuhan di lingkungan yang kering. Tumbuhan ini bisa hidup di cuaca yang sangat panas dan juga kering, meskipun hanya memiliki sedikit air. Contoh tanaman ini adalah kaktus, lidah buaya, pohon kurma, dan lain sebagainya. Nah, siswaku, ciri-ciri dari tumbuhan ini adalah mempunyai permukaan daun yang telah dilapisi oleh lilin. Lilin ini berfungsi untuk mengurangi penguapan air. Kalau dilihat dari akarnya itu sangat panjang. Tujuannya untuk mencari air di dalam tanah, dan bagian batangnya mengandung cadangan air. Apabila saat musim kemarau tiba,
cadangan air inilah yang dimanfaatkan oleh tumbuhan ini untuk bertahan hidup. Yang kedua yaitu adaptasi hidrofit, artinya adaptasi tumbuhan pada daerah perairan. Nah, tumbuhan ini contohnya seperti kangkung, teratai, eceng gondok, dan lain sebagainya. Ciri-ciri dari tumbuhan hidrofit ini adalah terapung di atas air, mempunyai permukaan daunnya yang lebar, serta batangnya menggembung seperti berongga yang berisi udara sehingga bisa membuat dia mengapung di dalam air. Dan akarnya ini kecil sehingga air mudah menyebar ke seluruh daun. Yang ketiga, adaptasi higrofit, yaitu tumbuhan yang hidupnya di daerah yang lembab. Biasanya tumbuhan ini sering kita jumpai di hutan. Nah, pernahkah kamu melihatnya? Yaitu tumbuhannya paku, lumut, tumbuhan kemuning, dan lain-lain. Nah, ciri-ciri dari tumbuhan ini adalah daunnya tipis dan lebar. Dia memiliki banyak stomata atau celah-celah kecil yang ada pada daun. Yang keempat yaitu adaptasi halofit, artinya tumbuhan yang hidupnya di tempat asin seperti pantai atau laut. Nah, tumbuhan ini hidup di lingkungan yang kadar garamnya tinggi. Nah, contoh dari tumbuhan halofit ini adalah pohon bakau atau yang kita kenal dengan istilah mangrove. Tumbuhan ini biasanya sering kita temui di tepi-tepi pantai kan? Nah, ciri-ciri dari tumbuhan ini adalah punya akar yang sangat kuat, separuh badannya biasanya tergenang di air, akarnya ada tertanam di bawah air, dan ada juga yang di permukaan air. Yang kelima yaitu mesofit. Mesofit adalah tumbuhan yang biasa hidup di lingkungan yang tidak terlalu basah dan juga tidak terlalu kering. Tumbuhan ini sering kita temui di lingkungan kita. Contohnya rambutan, pepaya, pisang, dan rerumputan. Nah, kelima tadi itu merupakan adaptasi tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Nah, siswaku, ada pula adaptasi tumbuhan untuk memperoleh makanannya, yaitu tumbuhan yang kita lihat di awal video tadi. Tumbuhan tersebut tidak hanya ditemui di dunia game, tetapi di dunia nyata kita juga bisa temui tumbuhan ini. Tumbuhan ini bernama tumbuhan Venus. Tumbuhan tersebut dikenal dengan tumbuhan pemakan mangsa. Nah, biasanya daun tumbuhan Venus akan membentang lebar untuk menunggu serangga. Ketika serangga datang, kemudian daunnya akan langsung mengatup. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan nitrogen. Ada lagi cara adaptasi tumbuhan untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun tumbuhan tersebut tidak dapat bergerak bebas, namun tumbuhan juga punya cara unik untuk melindungi diri sendiri. Contohnya, kaktus. Kaktus memiliki duri yang tajam untuk melindungi diri dari musuhnya. Kita lihat lagi nih tanaman mawar. Mawar juga memiliki duri yang tajam pada bagian batang untuk melindungi diri dari pengganggunya. Nah, kita lihat lagi nih, durian yang biasa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia juga memiliki duri yang tajam pada bagian kulit. Dengan begitu, buahnya sulit dimakan oleh pemangsa. Pada bambu juga melindungi diri dari musuh, yaitu dengan adanya bulu-bulu halus. Jika kita sentuh, bulu tersebut akan menimbulkan rasa gatal. Pernahkah kamu mencobanya? Kita lihat lagi nih pada pohon jati. Pohon jati pada musim kemarau akan menyesuaikan diri dengan cara menggugurkan daun yang ada pada rantingnya. Tujuannya untuk mengantisipasi adanya penguapan secara berlebihan.
yang bisa menyebabkan pohon tersebut mati karena kurang air. Nah, dengan cara begitulah dia bisa bertahan hidup. Nah, tumbuhan apa saja yang pernah kalian temui? Nanti ditulis ciri-ciri dan cara beradaptasinya ya. Jadi siswaku, setiap makhluk hidup mempunyai cara unik beradaptasi dengan lingkungannya yang tujuannya untuk mempertahankan hidupnya atau habitatnya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Salam cerdas Indonesia.